silakan yang mimpin doa. Hari ini siapa jadwalnya? Oke, yang mimpin doa silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Hebat. Kelas 5 hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengan seksama. Semangat semuanya. Pak Wahyu hari ini apa kabar? Baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Dengan seksama. Semangat semuanya. Kami hebat, kami cerdas, kami berakhlak. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Mas Sopan sudah berangkat hari ini? Pak Wahyu ingin cek suasana hari ini. Kalau yang bahagia bilang gak, kalau yang sedih bilang hu, atau yang marah bilang hu. Siap? Siapa yang marah? Siapa yang marah? Ada nggak? Nggak ada. Itu Mas Farid ada marahnya itu. Siapa yang bahagia? Oke, Pak Wahyu cek. Sekarang Mas Farid sama Mbak Gisel. Nanti Mbak Gila. Kenapa kebahagia Mbak Gila? Main kemana sekolah kok bermain namanya? Terus Mbak Mas Farid, kenapa kok marah hari ini? Kenapa marah ini? Kenapa alasannya? Udah disangoni. Nah, nih, ngomong sanggup berapa? Oh, banyak kok marah. Kawannya aja nggak sanggup, minta Dewi tadi. Oke, terima kasih semuanya udah bahagia. Hanya Pak Wahyu perwakilan aja yang Pak Wahyu tunjuk. Selanjutnya lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. 3, 2, 1. Pancasila,
duduk. Terima kasih. Ada yang tidak membawa jadwal hari ini? Oke, semuanya silakan dikeluarkan dulu buku tulis sama pensilnya. Masukkan bawa badan. Oke, terima kasih. Mas Farid, kita bawa badan. Ya, terima kasih untuk semuanya atas kesiapannya. Hari ini sudah membawa buku pelajaran hari ini. Berarti semalam kalian sudah belajar sama menyiapkan bukunya. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cahaya atau sumber cahaya terbesar di dunia atau di bumi ini apa? Matahari. Oke, matahari. Matahari salah satunya bermanfaat untuk tumbuhan, yaitu untuk proses apa Mas? Apa Mas Arif? Ulangi, proses apa? Fotosintesis. Apa? Fotosintesis, yaitu proses tumbuhan membuat energi atau membuat makanannya. Terus yang kedua, nanti kita akan jadi detektif. Semuanya Pak Wahyu bagi jadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok akan melakukan praktek tentang sifat-sifat cahaya yang jumlahnya ada 6. Nah, setelah itu nanti kalian presentasi setiap kelompok, dan setiap orang harus ngomong, harus membacakan hasil presentasinya. Oke, selanjutnya ini lembar kerjanya. Habis ini Pak Wahyu bagi, tapi sebelumnya kita melihat materi yang akan kita pelajari dari YouTube. Nanti setelah materi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Siap deh, silakan diperhatikan. Hanya terbalik, yang di bawah Meiji Hibinium dan yang di atas Ini gambar apa? Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Apa? Iya, seperti cahaya yang berbentuk matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Sampai jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau terpadu batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih?
tertembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan garis. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau konkav, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konveks, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda perakatannya. Pernahkah kamu salah mengira kedalaman kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda perakatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi megiconidium karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah, sesuai janji kakak untuk dijawab kenapa bisa ada pelangi janda ya. Ternyata untuk pelangi kedua yang posisinya di atas, cahayanya dibiaskan sekali lagi di dalam tetesan hujan. Jadi ada dua kali pembiasan dalam tetesan air yang menyebabkan pelangi kedua. Wah, menarik ya. Terakhir nih, giliran kakak yang mau nanya ya. Berapa air yang menyebabkan pelangi kedua? Perhatikan untuk pelangi. Jadi ini apa? Putih ini apa? Sinar matahari. Sinar matahari terkena hujan. Hujan kan titiknya terus teratur kan kalau hujan, terutama bukan hujan yang deras. Nah, matahari yang menembus air hujan itu, dia secara tidak langsung akan dipantulkan. Nah, pempantulannya itu menjadi cahaya yang lebih menyebar lagi. Kecil, membesar, terus ini kan menyebar. Nah, di sini masih memantul lagi. Kan bentuk air hujan itu kayak gini kalau diperbesar. Walaupun kan kelihatannya bulat-bulat, tapi bentuknya kayak gini. Nah, ini memantul lagi ke sini. Loh Pak, kenapa kok setelah hujan terjadi? Kenapa pas gak hujannya? Itu bukan setelah hujan, tapi hujan rintik. Paham ya? Oke, dari video tadi, apakah kalian pernah bercermin? Oke, Mbak Gisa, berapa kali kamu bercermin sehari? Berangkat sekolah bercermin, pulang sekolah bercermin, dulu pulang sekolah
ngarep kelas yang merah WhatsApp ya. Siapa kiranya gini kudu kiri lagi. Berarti kamu nek misal cermine cuma 2 kali mah tidak wajar loh. Harusnya perempuan itu sehari cermine minimal 50 kali. Siapa yang di distriknya udah ada cermin? Nah, nih. Kamu ada cerminnya enggak? Kamu ada cermin enggak? Nah, cermin yang kalian punya itu sebenarnya bayangan dari siapa? Bayangan dari sopo kamu cermin. Dari dirimu sendiri yang terlihat di dalam kaca atau di dalam cermin. Terus, pernah nggak kamu secara tidak sadar mengamati? Kamu kalau buatkan kopi orang tua atau membuat teh sendiri, sendoknya terlihat patah. Pernah lihat? Pernah. Nah, itu adalah salah satu sifat cahaya. Nah, kita hari ini akan mempraktekkan bagaimana sifat-sifat cahaya itu bisa menjadi sesuatu ilmu yang harus kita pelajari. Kemarin Pak Wahyu sudah menjelaskan sedikit tentang sifat cahaya, tetapi kan belum mempraktek. Karena hari ini kita mempraktekkan, kalian akan menjadi detektif cahaya. Nah, silakan di sini sebelum Pak Wahyu bagi kelompoknya, seperti yang kemarin sudah ditentukan, ada langkah-langkah kerjanya. Silakan langkah-langkah kerjanya diperhatikan. Terus nanti ada yang bertugas untuk menulis, ada yang bertugas untuk kalau perlu air mengambil air dan membuangnya kembali. Nanti setiap satu praktek percobaan itu sekitar berapa ya? 1, 2 maksimal 5 menit maksimal. Paham? Jadi nanti kalau waktunya habis kalian harus pindah tempat. Dan silakan kalian berdiri. Silakan kalian keluar dulu dari tempatnya. Yang sini kelompok 1, belakang sini. Kelompok 1 siapa aja? Yang sini kelompok 2. Bukunya di bawah, bukunya di bawah. Kalian Pak Wahyu akan menempatkan yang untuk prakteknya. Itu bukunya siapa? Diambil nggak? Bukunya juga diambil. Satu, dua. Mas Farid, minta tolong taruh situ. Ya, taruh situ tengah itu. Sini loh. Ini. Satu lagi. Semalam udah biasa kamu? Nah nih. Satu lagi apa Pak? Oh iya, satu lagi nanti bayangan kamu praktek di luar, di bawah sinar mata. Oke, kelompok 1 silakan di bawah. Dibaca dulu, kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kamu praktek. Sudah? Oke, sebelumnya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan yang pertama, semua harus terlibat aktif.
Terlibat aktif. Ora ana sing siji santai, maksud iki. Ora ana sing siji santai, sing siji kerja. Semuanya harus punya tugas masing-masing. Contoh mengambil air itu juga tugas, menulis juga tugas, memberi ide atau jawaban juga tugas. Ingat waktunya nanti cuma 5 menit. Kalau waktunya habis berarti kalian harus berpindah tempat. Paham ya? Oke, sekarang mulai sini kelompok 1. Kelompok 1 menempatkan di sini. Kelompok 2 situ. Kesepakatan yang kedua, kalau akan izin jangan lupa nanti angkat tangan lebih dahulu. Tidak usah duduk, gak apa-apa. Namun bisa. Terus jangan itu mbak, hadapnya sini mbak. Kamu di sini biar kelihatan di kamera. Nah, kamu di sini. Bisa sebelah sana. Mbak, Akila jangan di situ biar kelihatan kameranya. Terus nanti kalau mau tanya silakan angkat tangan serta jaga kebersihan kelas. Oke, silakan perhatikan perintahnya. Praktek yang pertama 5 menit. Silakan maksimal 5 menit. Kamu cari mana yang menjadi perintahnya. Dibaca dulu perintahnya. Kelompoknya jangan lupa kelompok 1 atau kelompok 2. Dilihat perintahnya, apa yang harus kamu lakukan, urutan-urutannya. Mbak, kamu itu apa? Praktek apa? Dilihat toh bahannya. Kamu sesuaikan dengan bahannya, nanti muter. Itu yang keberapa? Kamu praktek yang keberapa itu? Itu kan ini mbak. Kamu yang mana berarti? Dicari. Orang dicampur aja ayo. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Disesuaikan dengan prakteknya. Jangan dipaste, jadi agak jauh mas. Dilihat toh mas gambarnya. Perintahnya diperhatikan. Diluruskan. Masuk waktunya tinggal 2 menit. Yang kemarin dibuka. Udah tak suruh nyari kemarin, jadi gak ngarang. Opan orang diikuti terus. Tunggu bentar, masih 1 menit. Dan ditanyakan. Ini ada 2 elemen apa sama apa yang ada di dalam gas? Apa? Oke, udara sama air itu elemen yang berbeda. Bisa dicampur nggak? Nggak bisa, kecuali dalam satu ruangan airnya penuh, maka udaranya akan keluar. Mas Farid, apa yang terjadi? Coba dinaikkan.
Jelas nggak? Jelas ya. Antara atas sama bawah kelihatannya rata, tidak lurus. Kamu praktek apa Mas Sopan? Apa? Bagian apa? Sopan. Yang lainnya tulis. Apa Mas Sopan? Cahayanya apa? Gimana? Cahayanya gimana? Dia menembus lubang-lubangnya enggak? Terus kalau yang ada kertasnya dia terhalang atau menembus? Kalau ada kertasnya, dilihat loh, disetting coba ulangi. Kalau kena kertas dia menembus kok. Kalau kena kertasnya itu, ini nggak kena kertas toh Mas, ini menembus nggak? Enggak kan? Berarti cuma kipas lubangnya loh. Kamu harus lurusi itu tembusnya sampai sana. Berarti cahayanya apa ini? Oke, matiin. Guys, siap-siap, pindah tempat. Dalam hitungan 3 harus pindah tempat. 1, 2, 3. Silakan pindah tempat. Sana Mbak, geser ke sana. Mbak, kamu sini, gesernya ke sana. Oh, kamu sana dulu. Itu biar ininya sama. Ininya, kamu sana dulu. Udah, biar amati karakter yang keberapanya. Diluruskan dulu. Apa aja, siapa alatnya? Itu nggak pakai senter dilihat. Mbak, itu dibuka dulu loh. Kamu praktek yang keberapa? Dilihat loh Mbak. Gelasnya itu benda apa itu? Oke, bening. Coba lihat terus. Nah, ayo ini dibuang dulu. Siapa tadi yang ngambil? Mbak Rara sama kelompoknya Mas Farid, itu cahaya yang mengenai kertas gimana? Sing kena kertas, coba disantuki. Sing kena kertas, gimana cahayanya? Nek kena kertas, ini loh kena kertas. Nih, kena kertas cahayanya gimana? Tidak apa? Tidak lurus.
Iki loh mas cahayanya ini. Sing jelas tidak apa? Kok tidak menembus lubang? Coba ini enggak diarahkan lubangnya. Nek lubang gimana nek pas lubangnya? Ini loh kalau lubang gimana? Ini menembus toh mas. Tapi kalau kena kertas, nek kena kertas kayak ini loh. Cahayanya gimana? Ini loh mas, ini kan kena kertas. Cahayanya gimana? Gimana mbak kalau kena kertas? Terhalang toh mas. Ini loh mas dilihat. Coba dipasang kertasnya. Sampai sini enggak? Tapi kalau pas lubang, dipasang lubangnya. Sampai tangannya bawah enggak? Berarti apa kalau sampai tangannya bawah? Apanya? Kok menembus toh mas? Apa? Menambah lurus, bukan menembus. Ini kan nggak ada apa-apanya, bukan nembus. Kecuali di sini ada plastik. Di sini ada plastik. Cahayanya sampai sini berarti menembus. Menembus apa? Benda bening kan ini nggak ada. Berarti apa? Oke, merambat lurus. Udah situ. Oke, lanjut muter. Kamu sini dulu. Ini mbak, pakai senter langsung. Gimana cahayanya? Oke, alat bahannya apa aja? Pensil, salah, gelas dan air. Terus melihatnya dari mana? Kalau dari atas gimana? Kalau dari atas ada perbedaan enggak? Kalau dari atas, ya enggak, kalau tetap sama, toh. Tapi kalau dari samping gimana? Oke, itu sifat saya apa? Apa? Dapat dibiaskan. Sekarang katanya dididikin coba. Didikin Farid di depan kaca. Oke. Perhatikan kalau seperti ini kamu lihat bayangan yang di sana, benda di sana atau di sana? Di sana. Berarti barang-barang yang ada di sana, benda yang ada di sana mengarah ke cermin, sehingga benda di sana apa sama cermin diapakan? Dipantulkan. Udah Pak Farid? Bentar. Waktunya masih 2 menit. Kalau diarahkan senter gimana itu? Oke, ada senternya dari sana. Di situ teman. Oh ya. Sudah belum? Dibuang dulu. Silakan. Kamu belum apa?
Itu udah belum? Belum. Oh, kamu praktek itu dulu. Nanti ya praktek itu bareng-bareng. Yang kamu yang cahaya ini, yang belum. Jangan diskusi. Dan coba ada cerita enggak, Mas Kopar? Diapakan senternya? Mana bayangannya mana? Itu arah bayangannya, sudutnya sama enggak dengan arah bayangan datar? Sama. Oke. Sekarang didiriin coba. Kacanya didiriin. Wes, senternya dimatiin. Udah, kamu arah ke kaca. Coba itu yang kaca dilihat. Itu yang terlihat di sini, itu sebenarnya di mana posisinya? Di belakang. Di depan kah? Cahaya belakang kelihatan enggak? Yang belakang sana yuk. Enggak kali? Berarti benda yang sini diapakan sama kacanya? Dipantulkan. Oke, tambah diskusi. Ya, sebentar. Sudah? Silakan praktek di luarnya. Di depan itu aja. Semuanya. Di depan pintu itu loh, biar panas, jangan terlalu ke sana. Biar Pak Wahyu kelihatan. Oke, langsung nggak usah pakai ini, langsung. Mas, waktunya yuk. Diperhatikan bayangannya, posisinya gimana, sinarnya posisinya dari mana. Berarti itu ada di atas super, sehingga bayangannya tidak memantul. Memanja. Oke, silakan ditulis hasilnya.
Oke, habis ini setelah selesai kalian duduk di tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Coba, silakan waktunya habis, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semuanya udah selesai? Ada kesulitan? Oke, sebelumnya kita hiburan terlebih dahulu. Senam pacu yang lagi viral. Ada yang hafal? Ada yang nggak hafal? Bukan apa enggak? Bentar. Enggak konek ini. Oke, sambil nunggu. Oke, semuanya berdiri. Sabar. 3, 2, 1. Oke, semangat. Kanan kiri, oke. Kanan, kiri, putar, dayung. Siap, kaki gerakan kiri. Lari lagi yuk, semangat. Putar kiri, putar dayung. Oke, terakhir. Siap. Terakhir ya. Tiga, dua, satu. Udah, silakan duduk. Rampung-rampung dulu. Dari praktek tadi, masih ingat prakteknya apa aja? Masih ya? Gimana pelajaran praktek sama nggak praktek, enak mana? Enak praktek. Tapi kamu harus memahami yang praktek. Contoh, yang cermin, berarti cermin itu apa?
Oh iya, berarti cahayanya dapat dipantulkan. Kamu lebih mudah untuk mengingat. Nah, sekarang karena kalian sudah diskusi, maka presentasi satu kelompoknya, presentasinya 3 menit. Paham ya? Oke, dari kelompok 1 silakan presentasi. Semuanya maju depan. Sini, Mas. Nanti gantian. Oke, langsung. Ya di belakang siap-siap nanti kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami Rara, Herna, Akila, dan Farid. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dan praktek yang sudah kami lakukan. Yang pertama, alat apa aja? Alat berbahan gelas benih berisi air benih dan pensil. Percobaan: masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Amati gelas tersebut dari samping. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Pensil terlihat patah. Pensil yang di dalam air sama di luar air terlihat seperti dipotong. Oke, yang kedua. Apakah kesimpulan tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, lanjut kedua. Alat berbahan cermin dan channel. Yang ketiga. Letakkan cermin di bawah, arah cahaya sadar ke cermin dan amati apa yang terjadi. Cahaya apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Cahaya dari senter setelah kena cermin, dia akan memantul dengan arah yang berlawanan. Apakah kesimpulan tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat dipantulkan. Oke, lanjut. Alat tambahan untuk kunci, senter, gelas benih. Percobaan: letakkan buku di paling belakang dan gelas benih di depan buku. Kemudian arahkan senter berhubung ke gelas sejajar dengan buku dan amati apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut. Buku terlihat berhubung terhadap gelas kaca, sinar senter akan menembus gelas kaca. Apakah kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat menembus gelas benih. Oke, lanjut. Setelah gambar langsung di apa yang Alat pembadan cahaya senter akan melewati lubang-lubang kecil dari kertas. yang lanjut. Cahaya dapat membuat tubuh. Lanjut, Pak. Termasuk yang jelas. Alat berbahan sinar matahari dan sinar lampu. Percobaan: silakan cari sumber cahaya. Kesimpulan tentang percobaan tersebut: cahaya akan membunuh bayangan jika terhalang benda. Oke. Ada yang ditanyakan? Masukan? Ditanyakan? Oke, apakah orang buta bisa melihat cahaya? Menurut Bapak ini? Bisa nggak melihat cahaya? Tidak bisa, kenapa? Nah, buta itu penyebabnya banyak. Ada yang ininya tidak bisa membuka,
kulit yang ada bulu matanya tidak bisa dibuka. Ada yang terkena katarak yang putih-putih matanya. Terus ada yang bawaan dari lahir. Misal lensanya nggak ada, atau kupingnya rusak, atau terkena yang dia tumpul. Pernah lihat orang yang luka, misal kecelakaan ininya berdarah, darah mukanya di televisi atau apa? Nah itu kan luka matanya. Maka orang buta itu tidak bisa melihat cahaya alias peteng. Maka kalian harus bersyukur. Oke. Kasih tepuk wow. Kasih B. Kasih O, kasih B, wow keren, wow keren. Nah, sopan mau orang tepuk. Kamu mau tak suruh ke depan mau piye? Malah udah dari itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Langsung nggak? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ingin seru Mbak. Hasil diskusi kelompok tentang sifat. Yang pertama, Alat dan bahan gelas bening berisi air bening dan pensil. Percobaan: masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Amati gelas tersebut dari samping. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Pensil yang terlihat patah, pensil yang di dalam air sama di luar air terlihat seperti dipotong dari luar gelas. Apakah kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat dibiarkan. lanjut kajian. Mbak, waktunya. Alat bahan, Tidak lagi biar seru. alat bahan, cermin, sensor. Percobaan: letakkan cermin di dalam arahkan cahaya dari ke cermin dan amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Cahaya dari senter setelah kena cermin dia akan memantul dengan arah yang berlawanan dari senter. Apakah kesimpulan tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat memantul. Lanjut. Alat bahan. Terus biar dulu ini. Cahaya dari senter setelah kena cermin dia akan memantul dengan arah yang berlawan dari senter. Cahaya dapat memantul. Langsung kesimpulan. Keras apa? Buku terlihat bahwa terhalang pada sinar senter akan menembus dia sadar. Oke, lanjut. Resti. Mic-nya, Mbak. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Cahaya akan melewati lubang hitam kecil dari atas. Apakah kesimpulan dengan aktivitas tersebut? Cahaya dapat mencapai
sehingga membentuk bayangan dari manusia. Dalam simulasi tentang percobaan tersebut, cahaya akan membentuk bayangan jika terhalang benda. Yang keduduk kasih tepuk. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Oke, Mbak. Maju, berdiri. Kasih. Apakah di planet selain bumi ada cahaya juga? Oke, coba. Apa pertanyaannya, Mas Nasokan? Maju dulu. Pertanyaannya apa? Itu dari kelompok 1. Tadi apa pertanyaannya? Apa di planet lain itu ada cahaya? Ada tidak kelompok 2? Ada. Kalau ada cahayanya dari mana? Matahari. Ya, jawabannya betul. Di dunia, di tata surya, di alam semesta ini sumber cahayanya satu, yaitu matahari. Ada siang, ada malam, itu karena kalau malam itu kita di depan atau di belakangnya matahari. Kalau siang berarti mataharinya langsung menghadap ke kita. Tapi kalau malam berarti mataharinya ada di belakang bumi, belahan bumi yang bagian bawah, karena matahari kan berputar. Bumi yang mengelilingi matahari. Matahari itu diem, tapi kita yang berputar, makanya ada siang, ada malam. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke belakang. Oke, kita udah presentasi. Pak Wahyu ingin bertanya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa? Oke, ada 6. Eksperimen atau praktek ini menurut Mas Opan sulit tidak? Sulitnya di apa, Mas Opan? Sulit tidak? Tidak. Banyak juga mudah didapat. Kamu tinggal praktek sama memperhatikan urut-urutannya. Bagaimana? Kelompok 1 kompak tidak? Kompak. Yakin? Kelompok 2 kompak tidak? Ada yang tidak bekerja? Tidak ada. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Pak Wahyu menutup pembelajaran, seperti biasa ada soal yang jumlahnya 10. Silakan dikerjakan, waktunya cuma 5 menit. Oke, selesai nggak selesai nanti dikumpulkan. Silakan Mas dibagikan satu-satu. Ini tidak. Langsung ya, nama lengkap. Waktunya cuma 5 menit. Oke, langsung. Kalau ada yang masalah bisa ditanyakan ke Pak Wahyu. Itu nanti Pak Wahyu masukkan ke nilai tugas.
Ya kamu itu, kalau kamu di situ, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Aman gawe apa? Cahaya itu bisa apa aja loh? Cahaya itu bisa apa aja? Bisa apa aja? Maksudnya bentuk-bentuk cahaya itu apa aja? Bentuknya cahaya itu matahari, terus lampu, terus bulan tadi itu bukan cahaya. Senter, terus apa lagi? Api itu kan cahaya toh mbak? Kamu pernah nggak di dekat api padang? Api itu cahaya, kamu nanti malam ngidupin api pas di tempat peteng padang gitu mbak. Salah satu cahaya itu contohnya api, api itu juga cahaya. Nah kamu lihat di hutan gimana? Ini orang bawa senter, orang bawa listrik. Oke siap, waktunya udah habis. Angkat 1, 2 diangkat, 3 masukkan dikumpulkan, diambil. Ya udah ditarik, selesai. Kalau ini masukkan. Taruh sana. Udah? Semuanya? Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Siapa yang senang angkat tangan? Siapa yang sedih angkat tangan? Siapa yang gak suka angkat tangan? Oke, terima kasih jujur ya. Oke, awas tidak jujur. Selain kamu hari ini sudah mendapat ilmu dan tadi bahagia semuanya, kamu pengennya pembelajaran itu praktek atau cuma dijelaskan Pak Wahyu? Praktek. Oke, praktek. Berarti kalau praktek kamu lebih senang dan mudah memahami. Terus untuk pertemuan berikutnya apa yang harus kalian persiapkan? Oke, belajar nanti malam. Beres. Terus kerjakan tugas. Besok jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan nanti ada tugas Pak Ayusa di grup WhatsApp. Giling-giling di grup WhatsApp. Nanti tugasnya berupa online. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Wahyu yang menutup. Marilah kita berdoa semoga kita selalu mendapatkan ilmu dan ilmu itu bisa bermanfaat dan kita juga selalu diberi kesehatan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin walladzina amanu illal ladzina
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.